bisa. Apapun yang dia mau bisa, ya. Dan itu tidak ada yang sukar. Karena misinya untuk menyelamatkan manusia, maka dia harus datang dalam wujud manusia. So bisa membayangkan nggak? Firman itu telah menjadi manusia. Kalau dia mau menyelamatkan manusia, firman itu menjadi katakanlah sebuah monster atau binatang, ya. Lalu ngomong, "Hei manusia, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Manusia akan kaget, "Loh, ini hewan apa ini? Makhluk aneh kok bisa ngomong ya dengan saya?" Kan tidak seperti itu. Nah, Allah untuk menyelamatkan manusia, maka dia datang dalam wujud manusia. Jadi dia berinkarnasi, ya. Dia masuk dalam dunia manusia. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau di bawah kaki kita ini kan ada sekumpulan semut di lantai ini. Kita tahu sebentar ada sebuah benda yang besar akan jatuh dan menimpa semut itu. Dan semut itu, sekumpulan semut itu dia akan mati. Lalu kita bilang kepada semut, "Hei semut, kamu minggir, kamu pindah, kamu cepat menyingkir dari sini karena sebentar lagi benda di atas ini akan jatuh dan menimpa kamu." Apa semut bisa mengerti bahasa kita manusia? Semut tidak akan bisa mengerti bahasa kita manusia, ya. Caranya gimana supaya kita bisa menyelamatkan semut? Kita harus masuk dalam dunia semut, kita berinkarnasi, berubah wujud menjadi semut, dan semut bisa menerima kehadiran kita karena dia anggap bahwa ini yang datang dalam wujud yang sama. Jadi semut bisa mengerti dan akhirnya kita ngomong kepada semut, kalian harus minggir karena sebentar lagi ada benda dari atas ini akan jatuh menimpa kamu dan kamu akan mati. Oh, semut mengerti kita dalam keadaan bahaya, kita dalam keadaan ancaman ini, kita akan mati. Dan akhirnya semut itu semuanya menghindar, mereka pergi menyelamatkan diri, ya. Nah, sama dengan kita, saudaraku. Allah demi menyelamatkan manusia berdosa, dia harus datang dalam wujud manusia, ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan dalam Yesus anak Allah. Oke. Nah, kita lihat ini saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam Yesus anak Allah, ya. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai 6, ya. Kemarin pagi kita sudah menyelesaikan Galatia pasal 3. Dan tadi malam kita sudah masuk di Galatia pasal 4. Kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 3, ya. Tadi malam sudah. Nah, sekarang kita akan lihat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 6 ini. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya, saudara-saudaraku. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus anak Allah. Nah, ini penting, ya, saudaraku. Nah, mari kita lihat siapa dia. Dan di sini saya mencatat ada paling sedikit ada 3 tanda tentang Yesus anak Allah, ya. Kalau kita mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus anak Allah. Nah, tanda yang pertama siapa dia? Yang pertama dia mengerti. Dia mengertinya bagaimana? Waktunya. Waktunya apa, saudaraku? Waktunya misi Allah mengutus Yesus bagi manusia berdosa. Nah, manusia berdosa ini yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi, saudara-saudara, karena sebelum Yesus datang, manusia di bawah kuasa hukum Taurat itu mereka benar-benar takluk. Dan mereka merasa mereka tidak akan pernah bisa dan mereka pasti mati binasa, ya. Kita lihat Galatia 4 ayat yang keempat. Ya, Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin. Amin, ya. Jadi setelah genap waktunya, waktu yang Tuhan siapkan ini, apa yang terjadi? Allah mengutus anaknya. Anaknya ini siapa? Yesus, ya, yang lahir dari siapa? Yesus lahir dari siapa? Seorang perempuan, ya. Seorang perempuan yang bernama Maria itu dan takluk kepada hukum Taurat, ya. Maria ini adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Nah, Yesus lahir dari seorang wanita, seorang perempuan. Dan ini disebut sebagai perawan, ya, perawan suci. Jadi kalau orang-orang dari Katolik itu mereka sangat mengkultuskan Maria. Karena mereka menganggap bahwa Maria ini rahimnya dipinjam oleh Tuhan untuk bisa menurunkan juru selamat, yaitu Yesus, ya.
yang setiap tahun kita rayakan sebagai Natal itu, saudaraku. Namun beda, saudaraku, Maria ini mengandung Yesus bukan benih daripada Yusuf tunangannya, ya. Maria dan Yusuf belum pernah bersetubuh, saudaraku. Dan itu memang suatu kedahsyatan, keajaiban. Lalu kalau gitu kita tanya, Yesus ini benih dari siapa? Ini benih dari Roh Kudus, ya. Malaikat beritahu bahwa anak yang dikandung itu adalah benih dari Roh Kudus. Jadi Maria bilang, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebab aku belum bersuami, dan Tuhan malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan namakan dia Yesus, ya, dan anak itu adalah benih dari Roh Kudus. Wow, itu dahsyat. Makanya Yesus disebut sebagai yang kudus, ya, saudaraku. Ini penting sekali. Bapak Ibu semuanya, saya percaya, saudaraku, bahwa inilah misi Allah mengutus Yesus bagi manusia. Arti mengutus Yesus ini apa, saudaraku? Ini adalah Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, ya. Dan itu terbukti ketika Yesus mati di atas kayu salib. Apa yang dia lakukan di sana? Dia menebus kita. Dia membayar semua hutang-hutang dosa kita, ya. Dan dia telah menyelesaikan semuanya, ya. Dia selesaikan segala hutang dosa kita, segala sakit penyakit, kutuk-kutuk kegagalan, kutuk kemelaratan, kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk yang menimpa manusia sebagai akibat manusia berdosa, ya. Ini dia. Jadi kita mengerti sekarang tentang kemuliaan Allah dalam Yesus anak Allah, ya. Jadi ini yang pertama. Nah, mari kita lihat yang kedua. Setelah kita mengerti, baru kita akan lihat tanda yang kedua ini, ya. Siapakah dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus anak Allah. Nah, yang kedua, memahami Yesus anak Allah ini apa? Memahami pentingnya. Pentingnya apa, saku? Pentingnya penebusan, ya. Penebusan Yesus bagi manusia berdosa, ya. Manusia berdosa itu dia takluk kepada hukum Taurat, ya. Kita lihat dulu Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Ya, Galatia 4 ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Pak John? Oke, baik. Ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Agak sedikit terganggu tenggorokannya. Sebentar teman-teman. Haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oke, sebentar teman-teman ya. Ya. Oke, praise the Lord. Kita bisa ketemu lagi ya. Ya. Oke, sampai di mana tadi? Yang kedua, memahami pentingnya. Oke, praise the Lord. Ya, ini dia. Memahami pentingnya penebusan Yesus bagi manusia berdosa. Siapa manusia berdosa? Kita semua ini, ya, betul ya? Ini kita paham betul. Kita manusia berdosa yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi ketika orang jatuh dalam dosa, langsung dia diperangkap oleh hukum Taurat. Dan Yesus harus datang untuk menebus kita dari sana. Saudara, sama seperti baju yang kita kenakan hari ini, ya, saudaraku. Ini kan sebelumnya ada di toko, betul ya? Ada di toko, belum menjadi milik kita. Nah, caranya gimana supaya itu bisa menjadi milik kita, baju yang dipajang di toko? Nah, kita harus keluarkan sejumlah uang. Kita menebus, ya. Kata menebus itu artinya membayar. Membayar semua apa yang sesuai dengan harga yang ada di baju itu. Baru kita bisa bawa pulang dan menjadi milik kita. Nah, ini seperti inilah. Yesus, saudaraku ya, dia datang ke dalam dunia ini, dia menebus kita semua. Dari mana? Dari kutuk hukum Taurat ini, ya. Sehingga Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya, saudaraku, itu penting, Bapak Ibu. Dan saya percaya kita adalah milik Tuhan, ya. Dan apa yang kita punya hari ini, apa yang kita miliki termasuk uang dan sebagainya itu juga adalah milik Tuhan, ya. Ada orang berkata, oh semua yang
Saya punya dalam rumah ini perabot segala macam fasilitas ini hasil keringat saya, ini hasil kerja keras saya. Kelihatannya betul, tapi tidak benar ya. Betul ditambah awalan ke di akhir dengan akhiran an, jadi itu kebetulan ya saudaraku. Tapi yang benar ditambah awalan ke ditambah akhiran a jadi kebenaran. Artinya gini, orang bilang dia bekerja keras banting tulang, untungannya tulangnya nggak pecah ya. Dia kerja keras, sudah mengeluarkan keringat ya, dan dia bilang ini hasil keringat. Oke, kita tanya dulu. Kita tanya, ya keringat itu datang dari mana, saudara-saudara sekalian? Keringat itu datang dari nafas, betul? Karena hanya orang yang bernapas, dia beraktivitas, melakukan segala macam kegiatan, dan itu bisa membuat pembakaran dalam tubuhnya dan mengakibatkan keringat itu keluar, ya. Betul ya? Nah, kita tanya dulu, kalau gitu nafas ini siapa yang memberi? Tuhan yang memberi, betul ya? Jadi kalau kita jujur, semua yang kita punya, yang kita miliki selama kita bernafas, kita mencoba mencari, menggapai, dan kita dapatkan. Nah, semua itu adalah milik Tuhan. Betul ya? Jadi, saudara, semua ini hanya titipan saja. Kalau Tuhan mau ambil, kita bisa apa? Ya, kita nggak bisa apa-apa, saudaraku. Sama saudara lihat Ayub ya. Ayub dalam keadaan dia bagaimana diproses Tuhan ya. Anak-anaknya mati, hartanya habis, dia dalam keadaan sakit. Namun dalam keadaan demikian dia tidak putus asa. Dia terus mencari Tuhan. Sampai di Ayub 42, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Nah, saya berdoa, semua kita semua ketika engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, mengalami masalah, beban berat, jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Terus mencari Tuhan ya. Ikuti proses Tuhan sampai nanti engkau dipulihkan Tuhan. Oke, ini kita lihat. Baru kita lihat yang ketiga. Tanda yang ketiga, nah ini dia ya, setelah dia mengerti, memahami, sekarang dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Dia mengakui pentingnya menjadi anak Allah. Ya, pentingnya menjadi anak Allah. Saya tanya, penting nggak kita menjadi anak Allah? Oh, penting dong ya. Sangat penting itu ya. Mengakui pentingnya menjadi anak Allah oleh apa? Oleh peranan Roh Yesus, anak Allah itu ke dalam hati kita. Ayo kita lihat ayatnya ya. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin ya. Jadi ini dia Bapak Ibu, karena kamu adalah anak. Kapan kita menjadi anak Allah? Pada saat kita membuka hati menerima Yesus dalam hidup kita ya, Yohanes 1 ayat 12 itu saudaraku, ayatnya di situ. Dan dikatakan dalam ayat ini Galatia 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, apa yang terjadi? Maka Allah menyuruh siapa? Roh anaknya. Roh anaknya ini roh siapa? Roh Yesus ke dalam hati kita. Yesus memang secara fisik tidak ada di bumi ya. Tapi rohnya yaitu Roh Kudus, Roh Yesus itu ada di dalam hidup kita, hati kita, betul Bapak Ibu? Dan firman-Nya, perkataannya juga ada di dalam hati kita, di mulut kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mau kita tiap hari dengar firman dan kita ucapkan firman. Karena disitulah kekuatan kita, kemenangan kita ya. Jadi kalau Anda mau tahu ini anak Allah dan bukan anak Allah itu, dengarkan aja kata-katanya. Kalau kata-katanya buruk ya, kata-katanya negatif, nah itu tanda-tanda kita udah tahu tuh, itu bukan anak Allah tuh. Berarti anak siapa, suatu ya? Kalau kata-katanya kebun binatang, suatu ya, saudara itu bukan anak Allah. Nah, anak Allah itu dia selalu membawa damai, saudaraku ya. Dia selalu membawa ketenangan, damai, sejahtera. Itu anak Allah ya, Bapak Ibu. Oke, jadi ini ya kita sudah belajar kemuliaan Allah dalam Yesus anak Allah. Lalu sekarang kita akan lihat kalau gitu apa apa hasilnya. Kita akan lihat ya. Hasil yang pertama, kita akan lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah bebas ya, dia telah dibebaskan. Ya, dibebaskan siapa? Dibebaskan Yesus anak Allah, ya. Amin. Dan tidak takluk kepada hukum Taurat. Saudara, jadi kalau anak Allah itu dia dibebaskan ya oleh Yesus dan dia tidak takluk kepada hukum Taurat. Kita lihat ayatnya Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin. Amin ya.
Ini dia. Jadi saya percaya, saudaraku, Yesus itu ingin kita hidupnya dalam keadaan ketenangan, damai sejahtera. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mentaati hukum Taurat. Kalau mereka bisa mentaati hukum Taurat, ya, dari katakanlah hukum yang pertama, kedua, ketiga, keempat, saudaraku. Kalau mereka melakukan sampai ke 9, tapi satu yang terakhir mereka tidak bisa melakukan, maka semua yang dari nomor 1 sampai 9 dianggap gagal, dianggap batal, ya. Itulah sebabnya manusia berdosa tidak mampu melakukan firman Tuhan. Tapi sejak dia dilepaskan dari segala dosa-dosanya, maka dia akan sanggup melakukan firman Tuhan, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua sekarang. Ini dia. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu tujuan mulianya adalah dia diterima. Diterima menjadi apa? Dia diterima menjadi anak, ya. Yaitu anak Allah, dan segala dapat memanggil Allah itu Bapa. Kita lihat ya, Galatia 4 ayat yang kelima. Ya, Galatia 4 ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Amin. Supaya kita diterima menjadi anak, ya. Pada saat Bapak Ibu, kita ini sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan, menebus kita, kita diterima menjadi anak, ya. Senang nggak kalau kita diterima menjadi anak, ya? Oh, senang Bapak Ibu, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau anak dengan Bapak itu dekat. Beda dengan ponakan dengan om, ya. Itu hubungannya tidak sedekat anak dengan Bapak. Jadi kalau anak itu dia minta apa kepada Bapak, Bapak itu ngerti. Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya, ya. Saya sebagai seorang bapak, saya tahu kebutuhan anak-anak saya, Bapak Ibu, ya. Nah, kita dengan Tuhan pun begitu. Tuhan Bapa kita, dia tahu apa yang kau butuhkan hari ini. Kau butuh kesembuhan, kau butuh mujizat, kau butuh pertolongan, kau butuh jawaban, kau butuh berkat, rezeki, dan sebagainya. Dia tahu. Karena itu tugas kita adalah mari sebagai anak, mari kita datang, kita intim dengan dia di dalam doa, di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kita lebih dekat dengan dia, Bapa kita, sehingga hati kita tenang, hati kita damai, ya. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima. Menerima siapa, saudaraku? Dia menerima roh Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Allah di dalam hatinya. Dan dia berseru, ya Aba, Bapa, ya. Dia berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, kita lihat ayatnya, ya. Di dalam Galatia 4 ayat 6. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Ya Aba, ya Bapa. Jadi luar biasa, ya, kita bisa berseru ini karena apa? Kita telah menjadi anak, ya. Menjadi anak Allah oleh Yesus Kristus ini. Wow, luar biasa. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di pagi ini, ya. Dan tetap semangat mengiring Tuhan Bapak Ibu, dan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa dulu, ya, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Baik, bisa dibuka Bu Fang Fang Lai. Ya, Pak John. Oke. Ya, silakan. Puji syukur, terima kasih. Puji syukur, terima kasih kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa datang lagi, kami bisa bersujud menyembah Engkau. Bapa yang terhormat, Bapa yang tersanjung, Bapa yang termulia, Bapa yang terkagumi, bersama-sama kami, Bapa yang sangat-sangat amat terbaik. Engkau bisa membangun roh jiwa tubuh kami, itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunanmu. Engkau membawa kami semakin hari semakin melekat, percaya, bersyukur, dan terima kasih. Kami bisa menikmati makanan sehat yang diutus oleh Bapamu yang di surga, yaitu Pak John Sarbuna. Engkau menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang Kau berikan dalam kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau membawa kami melekat, percaya, dan bersyukur. Hanya kemuliaan Allah Bapa yang terhormat yang dapat memulihkan, menyembuhkan setiap kesehatan kami ini semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Ya Yesus. Yesus. Engkau bawa kami semakin hari semakin bersyukur dan terima kasih kepadamu. Sebab Kau Bapa yang sanggupkan kami, mampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau kehendaki Ya dengan Yesus. antusias yang penuh otoritas, dengan penuh kualitas yang Kau berikan dalam kehidupan depan kami. Kami bersyukur kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa menikmati udara yang baik, hati yang tulus, hati yang Ya ikhlas Yesus. kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan setiap permohonan doa kami ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Amin ya. Oke, sebentar nanti kita akan doakan bagi teman-teman yang terganggu kesehatannya supaya Tuhan pulihkan ya. Oke, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Dipersilakan Bu Atanasia. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bu Fang Fang Lai sudah doa buat kita semua, sudah firman. Sehat selalu ya, jangan sakit ya, supaya bisa ibadah terus. Mohon ampun Ibu Fang Fang Lai ya. Ya. Sehat terus. Terima kasih juga buat Oma Roslin yang malam istirahat juga masih mencari Tuhan Yesus. Terima kasih akan firman Tuhan. Tuhan beri kesehatan Oma, Opa, sehat terus sampai kita ketemu di Indonesia lagi. Saya tunggu Oma. Oma di Indonesia. Saya tunggu Oma. Ya. Haleluya. Selamat malam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Joyce. Bapak sudah sembuh ya Bu, sehat selalu. Tuhan sudah angkat semua penyakitnya Bapak. Amin. Amin. Amin Bu Joyce ya. Ya, please. Amin. Amin. Semangat. Ya. Jalan Tuhan. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus berkati. Nah, selanjutnya Joyce. Saya juga tenggorokan tidak enak Bu Joyce, tapi pasti Tuhan jamah saya pagi hari ini pasti sembuh dan sehat. Amin. Terjadi. Ya, tetap mencari Tuhan ya Bu Joyce ya. Ya. Tiba waktunya kita sekarang akan mendengarkan doa profetik bagi bangsa dan negara, juga untuk gereja CLCC kita tercinta yang akan dinaikkan oleh Saudara Samuel Christian. Ya, kami persilakan Saudara Samuel, waktu dan kesempatan. Ibu Atanasia sudah menyampaikan doa profetik dan shalom yang hadir Ya, dan shalom. Jerman. Saya akan memulai doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian
ada keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap mulut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja LCC adalah membawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam menggerakkan doanya. Amin. I receive. Gereja LCC sedang dibawa Tuhan Yes. di dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar, dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja LCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati saudara kita Samuel Christian dari kota Mojokerto di Pacet. Ya, Tuhan memberkati adik Samuel. Amin, Pastor John. Praise God. Ibu Atanasia, silakan. Pacet, salam buat opa oma di sana semuanya. Ya, selanjutnya pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Waktu dan kesempatan kami silakan. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti Esti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi dan selamat malam Oma Rosali bersama Opa Bruri. Ya, terima kasih Pak Lukas. Iya, yang ada di Jerman. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman. Iya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa rapat Tuhan di CLCC pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Restoran 88 Citraland dekat G-World Citraland, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sriwati di nomor 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday dari bulan Oktober tahun 2024, tanggal 19 Oktober Ibu Linda Effendi, tanggal 19 Oktober Ibu Debbie Johan, tanggal 19 Oktober hari ulang tahun pernikahan Bapak Johan dan Ibu Debbie, tanggal 20 Oktober Ibu Lesi Walete, tanggal 20 Oktober Saudara Gasa Suitela, tanggal 25 Oktober Ibu Maria Yeremia. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan, dan saya kembalikan kembali kepada Ibu Atanasia yang sebagai host dipakai Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Saya persilahkan. Terima kasih sudah menyampaikan pengumuman pada pagi hari ini buat Gereja LCC. Semangatnya luar biasa. Cocok jadi anak Bapak sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Oma senyum-senyum terus kalau Pak Lukas yang ini. Ya, terima kasih. Buat semangat kita, Oma, supaya yang ngantuk jangan ngantuk lagi. Ya, terima kasih. Betul sekali bikin semangat. Iya, untuk kita semua. Semangat Oma Joyce. Ya, Pak Lukas. Danki well. Ya, nanti kita 6 ya, Bu Joyce. Ya. Ya, terima kasih saya ucapkan buat semua Bapak Ibu yang selalu mencari Tuhan, yang dicintai Tuhan, sudah hadir pada ibadah pagi hari ini, khususnya untuk Oma Roslin, biar tengah malam tetap mencari Tuhan. Amin. Jadi contoh, istilahnya jangan sampai kalah sama Oma Roslin mencari Tuhan gitu ya. Terima kasih Oma, Opa, terima kasih buat Ibu Andri, Bu Fang Lai, Om Samuel, Bapak Lukas, buat Ibu Joyce yang luar biasa ya, selalu memotivasi kita juga. Buat Ibu Sinta, terima kasih sudah hadir di ibadah hari ini. Bu Melawati, Your Miracle, semuanya ada ini. Ibu Cindy, ya Cindy terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Dan khususnya buat Pastor John, terima kasih atas berkat firman-Nya, sudah memimpin kita setiap pagi siang malam. Tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Pokoknya luar biasa, pastor yang sangat luar biasa. Saya rugi sekali saya berkenal dengan Pak Lukas sehingga kami bisa masuk di gereja CLCC. Luar biasa untuk saya, hadiah besar untuk saya. Sehingga saya bisa bertemu dengan Ibu Sinta, Bapak John yang luar biasa, dan juga ibu-ibu semua yang berada di gereja CLCC. Tuhan memberkati semua, dan saya kembalikan pada Bapak Pastor John yang akan menutup doa. Siapa yang mau memohon doa buat kepada Bapak Pastor John, boleh chat langsung atau buka mic langsung ini sama Bapak Pastor John. Ya, kami persilakan. Terima kasih pada waktu kami persilakan. Ya, terima kasih. Setelah pujian ini, Bapak Ibu bisa open mic ya. Permohonan doa bisa langsung disampaikan atau bisa kirim lewat chat monitor ya. Di depan layar monitor. Oke. Terangkan hari ini menerima pertolongan Tuhan. Haleluya, Setiap tangan-tangan yang Yesus. terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Menjadi tangan yang disupport, tangan yang dipulihkan. Terima kasih Yesus. Sembah Yesus. Haleluya. Katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu.
sekarang ini. Haleluya. Amin ya. Mari yang percaya mujizat terjadi sekarang ini. Letakkan tangan kita di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Anda bisa berdoa dengan iman untuk dirimu sendiri dan juga bisa mewakili apakah cucumu yang sakit, anakmu, menantu, atau suami atau istri, atau orang tuamu yang sakit, siapapun orang yang kau kasihi, kau bisa mewakili mereka. Ketika namamu disebutkan, saat engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor, tanda kau siap terima mujizat, siap terima kuasa, siap terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Saat ini Ibu Fang Fang Lai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan juga untuk orang-orang yang kau kasihi di dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan turun atasmu. Ibu Atanasia, engkau terima aliran kesembuhan turun atasmu dan semua orang-orang yang kau kasihi untuk anak-anakmu di dalam nama Yesus. Adik Samuel, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan juga atas orang-orang yang kau kasihi, baik ibumu, nenekmu, dan temu, Ibu Fenty, dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu bagi suami, anak, mantu, cucu di dalam nama Yesus. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu untuk engkau dan putrimu, adik Kesia Temi Krisnanto di dalam nama Yesus. Juga Ibu Andri Marantika, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu untuk semua anak, mantu, cucumu di dalam nama Yesus. Ibu Joy Putirai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu atas suami, anak, mantu, cucumu di dalam nama Yesus. Ibu Sinta, semua yang hadir, Ibu Melewati dalam gereja CLCC Yohan Sini James, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami teringat Ibu Marta yang anaknya kemarin kecelakaan, kami doakan kuasa Tuhan sudah bekerja, Tuhan lepaskan, bebaskan sebagaimana Tuhan sudah sembuhkan anak Johnson. Tuhan kami percaya Tuhan sembuhkan juga anak dari Bu Marta. Dalam nama Yesus, Mbak Iren sudah disembuhkan Tuhan dan semua hadir pagi ini semua juga mengalami mujizat ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah, tidak akan berkurang-kurang. Tuhan akan membuat engkau mengalami kelimpahan dan bukan mengalami kekeringan. Tuhan akan membuat engkau mengalami kemujuran dan bukan kemalangan. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat engkau selalu yang terdepan, bukan yang terbelakang. Tuhan akan membuat engkau selalu yang terbaik, bukan yang terburuk. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat dan memberkati kehidupanmu. Engkau akan melihat keuanganmu, ekonomimu, semua roda perputaran keuangan ekonomi akan berjalan dengan baik, dengan cepat, akan stabil dalam nama Yesus. Bahkan engkau akan melihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Engkau akan lihat Tuhan akan memberikan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka ditugaskan Tuhan untuk memberkati engkau. Sebab di atas hidupmu, di atas kepalamu, nama Tuhan sudah diserukan. Di dalam nama Yesus, engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, ini kabar baik bagimu. Tuhan berkata semua ditambahkan dalam hidupmu. Kesehatanmu ditambahkan, kebaikan, kemujuranmu ditambahkan, kemenanganmu. Dalam nama Yesus, sesuatu yang terbaik, yang indah Tuhan tambahkan dalam hidupmu, bahkan karirmu. Dalam nama Yesus, semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Berkati orang tua kami, Bu Rosalin dan Pak Bruri. Saatnya mereka akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam kebaikan, dalam anugerah Tuhan. Dan kami semua akan beraktivitas, yang buka toko, buka salon, buka pekerjaan apapun. Tuhan memberkati, baik offline, online, Tuhan berkati semuanya. Berkati kebaktian nanti malam. Oh Tuhan, nanti siang Tuhan berkati ibadah doa mujizat, dan nanti malam Ibu Yeti dan tim akan melayani. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Percaya juga tolong kebaktian besok pagi. Ibu Atanasi dan tim yang akan melayani, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berkati bangsa Israel. Siapa yang memberkati bangsa Israel, dia juga akan diberkati Tuhan. Kami berkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Dan kami percaya hari ini Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Berkati Bu Andri. Ya. Berkati Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Samuel. Amin. Terima kasih Bu Rosalin. Ya. Tuhan berkati. Selamat Samuel. istirahat ya. Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai, Bu Atanasia, Bu Joy. Anastasia.
Lukas, Bukan ya, Pak Umar ya. Adriana, dan juga Bu Joyce, Bu Sinta. God bless you all. God bless you all. Semangat ya. Selamat beraktivitas. Ya, Praise the Lord. ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Mami Lakers Slapen. Lakers Slapen. Thank you, well. Yes. God bless you. God Bye. bless you. Bye-bye. Sayonara. Bye.